Selamat malam saudaraku, Shalom. Malam ini mari kita belajar mensyukuri segala sesuatu yang kita dapatkan, kita miliki dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita menyadari juga bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan, yang kita miliki itu hanya sekedar titipan dari Tuhan. Sehingga ketika suatu saat Tuhan meminta untuk kita persembahkan, untuk kita kembalikan kepada Tuhan, maka kita pun harus dengan rela memberikannya. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah Ishak anakmu yang satu-satunya itu yang kau kasih. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesuatu akan menjadi sangat berharga ketika sesuatu itu atau barang itu kita raih dengan harga yang mahal, harus menanti dalam waktu yang lama, dan meraihnya dengan cara yang sulit. Tentu saudaraku, kita akan sungguh-sungguh menjaga yang kita miliki itu. Kita tidak akan rela ketika barang atau sesuatu yang berharga itu diminta orang lain. Dan ketika barang yang kita miliki yang sangat berharga itu hilang, maka kita akan sangat sedih dan merasa sangat kehilangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ishak bagi Abraham merupakan harta milik dalam tanda kutip yang sangat berharga dalam hidupnya pada waktu itu. Kita bisa membayangkan saudaraku, untuk mendapatkan seorang Ishak, Abraham harus menanti dalam waktu yang sangat panjang, 25 tahun. Dan Tuhan pun juga setelah berjanji, melalui Ishak lah Tuhan akan menggenapi janjinya, yaitu menjadikan Ishak sebagai bangsa yang besar, yang menjadi berkat bagi bangsa lain, menjadi keturunan yang berhasil dari Abraham. Saudaraku, tentu Ishak yang lahir di masa tuanya Abraham ini sangat disayangi, sangat dikasih, sangat dijaga oleh Abraham dengan sungguh-sungguh. Tetapi saudaraku, firman Tuhan yang kita baca hari ini menekankan atau mengatakan bahwa Abraham harus mengambil Ishak, membawa Ishak ke Moria, dan Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Saudaraku, sebagai orang tua yang sangat mengasihi Ishak, tentu merupakan perintah Tuhan yang sangat berat. Dia harus kehilangan, harus mempersembahkan harta yang paling berharga, yaitu anak yang paling dia kasih kepada Tuhan sebagai kurban bakaran. Tetapi saudaraku, apapun perintah Tuhan kepada Abraham, Abraham mencoba untuk mentaatinya. Abraham mencoba untuk melakukannya. Dan Abraham pun juga yakin bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk segala perintahnya. Walaupun berat, walaupun kemungkinan Abraham kehilangan Ishak. Abraham mempersiapkan segala sesuatunya. Kemudian betul-betul membawa Ishak untuk nantinya direncanakan, dikorbankan di Moria. Di tengah jalan ketika Ishak bertanya, "Bapak, ini sudah ada kayu bakar. Lalu mana korban persembahannya?" Abraham dengan hati yang sangat sedih, dia mengatakan akan menyediakan.
Abraham melakukan persis seperti yang diperintahkan Tuhan dan mempersiapkan Ishak akan dikorbankan. Tetapi di tengah-tengah Abraham akan mengkorbankan Ishak, Tuhan mengatakan melalui malaikatnya, jangan apa-apakan anak itu. Kemudian ketika Abraham menoleh ke belakang, maka Abraham melihat seekor domba yang tanduknya tertambat ke pohon. Dan Abraham mengambil domba itu dan mengorbankan sebagai korban bakaran kepada Tuhan sebagai ganti Ishak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Abraham. Ketika Abraham tetap taat kepada Tuhan, walaupun harus kehilangan sesuatu yang berharga. Ketika Abraham tetap taat kepada Tuhan, walaupun harus mempersembahkan sesuatu yang paling dia nanti-nantikan. Disitulah Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kesetiaan, ketaatan Abraham kepada Tuhan merupakan bukti bahwa Abraham benar-benar pasrah, benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan punya rencana yang indah. Abraham tahu Tuhan punya jalan keluar yang terbaik. Dan dia buktikan ketika dia tetap taat kepada Tuhan, walaupun sesuatu yang sangat berat untuk dia lakukan. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Terkadang untuk mentaati, untuk melakukan kehendak Tuhan, harus melalui jalan yang terjal. Berat, sulit, kadang-kala kita harus rugi, dalam tanda kutip, harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saudaraku, mari kita meyakini bahwa setiap kehendak Tuhan yang Ia perintahkan untuk kita lakukan, semuanya akan membawa kita kepada kehidupan yang baik, kehidupan diberkati, kehidupan yang bahagia. Dan mari kita juga meyakini, saudaraku, setiap perintah, setiap kehendak Tuhan yang diperintahkan kepada kita untuk kita lakukan, walaupun menghadapi bagian jalan buntu, tetapi Tuhan akan memberikan jalan keluar atas perintahnya itu. Dan kita akan bisa melewatinya dengan baik. Kemudian yang ketiga, saudaraku, mari kita meyakini bahwa ketika kita belajar taat dan pasrah kepada apa yang diperintahkan Tuhan untuk kita lakukan, ketaatan kita itu akan membuat kita merasakan, akan membuat kita mengalami pendampingan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga di saat kita setia dan taat kepada Tuhan, kita pun akan memperoleh berkat Tuhan yang luar biasa. Kebahagiaan, kerukunan dalam kehidupan kita hari demi hari. Sehingga, saudaraku, malam ini saya mengajak kita semua, mari apapun keadaan kita, apapun perintah Tuhan yang diperintahkan dalam kehidupan kita, mari kita belajar mentaatinya agar rezeki, kebaikan, sukacita, dan kerukunan senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Tuhan, mampukan kami untuk meyakini bahwa di dalam tangan Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, kami akan mengalami kehidupan yang baik, bahagia dan rukun. Sehingga mampukan kami, ya Tuhan, untuk semakin belajar berserah dan mentaati kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk perjalanan kami, biarlah Tuhan senantiasa mencukupkan segala kebutuhan kehidupan kami. Tuhan pun juga senantiasa menyehatkan kami dan menyembuhkan bagi rekan kami yang sakit. Tuhan juga memberkati keluarga kami dengan kerukunan, kebahagiaan, dan kelimpahan rezeki dan berkat.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudaraku. Selamat menikmati berkat dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah ketaatan kita. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Terima kasih Tuhan, takkan pernah berhenti rasa terima kasihku kepadamu untuk kasih setiamu, penyertaanmu. Kau yang selalu menuntun jalanku, melewati malam gelap, bahkan melewati jalan-jalan yang asing bagiku. Aku takkan takut, aku takkan gentar, karena aku tahu Engkau yang memegang hidupku, dan tidak ada rancangan yang salah. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah.